bar, man. No pork allowed. That's good. Hey, oh, man. Oh, don't do me up. Hey. Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Above the Law. Film yang dirilis tahun 1988 ini dibintangi aktor senior Steven Seagal, di mana film ini bercerita tentang seorang agen CIA yang diturunkan menjadi polisi biasa karena terlalu brutal saat bertugas. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di perbatasan Vietnam dan Kamboja, film dimulai dengan memperlihatkan agen CIA bernama Nico dan rekannya yang bernama Nelson sedang menjalankan misi di area tersebut. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan agen CIA lainnya yang bernama Zagon. Pada malam harinya, Zagon sedang menginterogasi seorang tahanan. Namun karena terlalu kasar, Nico memperingatinya. Zagon yang tidak terima, akhirnya keributan pun terjadi. Film berpindah ke tahun 1988, di mana Nico sekarang menjadi seorang polisi biasa. Dia mempunyai rekan yang bernama Jackson. Mereka ditugaskan untuk menyelidiki kasus pengedaran narkoboy. Suatu hari Nico memasuki sebuah bar untuk menanyakan keberadaan seorang gadis. Namun tak ada satupun dari mereka yang mau menjawab. Nico yang seorang polisi barbar langsung menghajar mereka semua. Sampai pada akhirnya Nico menemukan gadis itu yang sedang bersama pria pengedar narkoba. Di sana Nico langsung menghajar pria tersebut. Karena ketakutan, pria tadi membeberkan dari mana dia mendapatkan barang haram tersebut. Pada malam harinya Nico melakukan penyadapan terhadap orang yang dicurigai sebagai pengedar. Kemudian Nico mengikuti pria tersebut hingga ke sebuah restoran. Ternyata pria tersebut menemui bosnya yang bernama Salvano. Keesokan harinya, saat jadwal penyelundupan, para polisi sudah bersiap di lokasi tersebut. Hingga terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Akhirnya Salvano dan anak buahnya berhasil ditangkap. Di sana fakta baru terungkap. Ternyata yang mereka selundupkan bukanlah narkoboy, melainkan bahan peledak atau bahan untuk membuat bom. Pada malam harinya, para agen federal ditelepon pimpinannya. Pimpinannya itu meminta agar Salvano dan anak buahnya segera dibebaskan. Ternyata Salvano adalah kaki tangan Zagon, yang artinya Zagon terlibat dalam pengedaran narkoboy dan penjualan senjata ilegal. Keesokan harinya, agen federal meminta Nico dan rekannya untuk menghentikan penyelidikan terhadap Salvano. Hal itu membuat Nico penasaran siapa sebenarnya Salvano. Nico pun mengikuti Salvano hingga masuk ke sebuah gereja. Entah apa yang dilakukan Salvano karena mereka langsung pergi dari gereja tersebut. Saat Nico akan mengikutinya, tiba-tiba Pastor Gennaro mendatanginya. Kemudian mengajak Nico untuk menemui Pastor Tomasino yang tinggal di gereja tersebut sejak beberapa hari yang lalu. Father Tomasino, this is Nico.
Keesokan harinya diadakan upacara di gereja tersebut. Nampak Pastor Gennaro memberikan ceramah kepada para jemaatnya. We need to read and we need to find out. Namun saat ceramah selesai, tiba-tiba sebuah bom meledak hingga menewaskan Pastor Gennaro. Setelah diselidiki Jackson, ternyata Salvano lah dalang di balik bom tersebut. Dan ternyata Salvano mengincar Pastor Tomasino dan anggota Senat bernama Harrison. Pada malam harinya, Nico dihubungi teman lamanya di CIA yaitu Nelson. Nelson meminta Nico dan keluarganya pergi keluar kota karena Salvano dan Saigon sedang mengincar mereka. Tiba-tiba para polisi datang ke rumah Nico dan tanpa alasan yang jelas langsung membawa Nico ke kantor polisi. Dan sesampainya di kantor polisi, ternyata Nico dipecat dari kepolisian karena telah melanggar perintah untuk tidak melakukan penyelidikan terhadap Salvano. You were ordered to back off on Salvano. When was this guy born? You're quite a cop, Toscani. Walaupun begitu, Nico diam-diam tetap melakukan penyelidikan. Nico menemui suster untuk menanyakan keberadaan Pastor Tomasino. Akan tetapi nampaknya suster tersebut tidak mengetahuinya. Father Tomasino. Saat di perjalanan pulang, Nico ditembaki orang suruhan Salvano. Namun Nico berhasil membalikan keadaan dan menghajar mereka semua. Kemudian Nico pulang ke rumah dan menyuruh semua anggota keluarganya untuk mengungsi. Karena Nico yakin Salvano dan Saigon masih mengincar mereka. Kemudian Nico menemui teman lamanya untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat jaringan Saigon. Dan mengejutkannya, bukan hanya Saigon yang terlibat, ternyata Nelson yang merupakan sahabatnya juga terlibat semua ini. Dan inilah Senator Harrison yang menjadi target Saigon. Dia tengah berpidato dan disiarkan di televisi. Di sisi lain, para agen federal korup akhirnya menemukan tempat persembunyian Pastor Tomasino. Di sini terungkap alasan Pastor Tomasino jadi target pembunuhan. Ternyata dia mendengar percakapan mereka yang ingin menghabisi Senator Harrison. Saat akan disuntik mati, tiba-tiba Nico datang dan inilah yang terjadi. Di sana terlihat Nico yang kewalahan. Namun rekannya yang bernama Jackson harus tertembak. Sementara Nico masih bisa selamat. Malam berikutnya, Nico yang sedang memantau Saigon dari seberang gedung, tiba-tiba Nelson datang hendak menangkapnya. Tak lama kemudian, kelompok Saigon datang dan malah menembak Nelson hingga tewas. Saat berusaha kabur, Nico berhasil ditangkap. Dia langsung dibawa ke tempat di mana Senator Harrison sedang berpidato. Sebelum menghabisi senator, Saigon dan anak buahnya terlebih dahulu akan membunuh Nico. Namun Nico berhasil membalikan keadaan dan menghabisi mereka semua. Di akhir film, terlihat Senator Harrison mengunjungi Nico di rumah sakit. Senator mengucapkan terima kasih kepada Nico karena dia telah berhasil menggagalkan rencana pembunuhan dirinya. Dan karena Nico juga berhasil membasmi para agen federal dan polisi korup. Lalu film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini.
Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.